Selamat siang Pak Jenderal Arief. Terima kasih, selamat siang. Selaku Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat datang di podcast Realita. Kami sangat bangga dan kami harapkan bisa sebagai narasumber hari ini dalam rangka launching ya, podcast Realita. Selamat, congratulations. Arief, ngomong-ngomong kan jabatan di Kompolnas. Betul. Sudah berapa lama di Kompolnas, Arief? Hampir anniversary yang pertama, hampir 1 tahun. Nanti tanggal 5 pas 1 tahun. Kompolnas 4 tahun? 4 tahun, tapi kemarin ada arahan disamakan dengan periode pemerintah. Alhamdulillah. Suka dukanya sebagai Kompolnas selama ini, Komisi Polisi Nasional tentu ya memberikan arahan, memberikan masukan dan menegur terhadap kinerja kepolisian. Apa suka dukanya Bapak Arief selaku Kompolnas dulu? Suka sama duka sama-sama banyak. Ya. Jadi memang salah satu tugas pokok itu menurut peraturan Menko Polhukam nomor 2 2003, kita kan harus bisa menerima saran keluhan masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan Polri, mereka mengadu ke Kompolnas. Kemudian kita buat klarifikasi. Terkadang sudah diberikan klarifikasi, sudah di-update kepada si pelapor, tapi mereka nggak puas juga. Bahkan pernah kita digugat sampai ke MK supaya Kompolnas dibubarkan. Tapi syukur alhamdulillah keputusan daripada Ketua MK tidak dibubarkan, malah permohonan itu ditolak. Tetapi saran Ketua MK itu adalah perbaikan tata kelola dari Kompolnas itu sendiri. Oke. Kompolnas tentu memberikan masukan terhadap institusi Polri, Kepolisian Negara Republik melalui Indonesia. Bapak Presiden. Melalui Bapak Presiden. Apakah selama ini rekomendasi masukan tersebut disampaikan ke Kapolri dan disampaikan kepada orang yang minta perlindungan kepada Kompolnas? Dua arah. Jadi ke instansi Kapolri mungkin lewat Menko Polhukam atau langsung diberikan juga kepada orang yang meminta pendapat atau yang ngeluh, yang ngadu lah ke Kompolnas. Ya betul, jadi yang paling fenomenal ketika baru pertama kali dilantik di tempatnya UDA di Solo sana, ada perkara Kasat Seso ditembak sama Kabak OP. Ya. Kemudian sampai timbul polemik yang luar biasa terhadap Polri ini. Alhamdulillah kami turun, terus kami berikan penjelasan, kami berikan masukan kepada Bapak Kapolri. Sekarang sudah landai, artinya ada perbaikan tata kelola masalah penggunaan dan izin senjata api. Yang kedua, ada kasus pembunuhan di Lombok yang mau diibaratkan seperti Sambo kedua. Ada Brigadir Nur Hadi meninggal akibat dari atasannya langsung. Tadinya mau dipakai pasal 359. Kami turun, alhamdulillah sekarang sudah sidang. Jadi masuk pasal pembunuhan. Dan itu juga keluarga almarhum sudah kami ketemu juga. Jadi aspirasi yang dia harapkan mereka sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolda dan Pak Kapolri. Alhamdulillah dituruti. Oke. Gitu. Ini ada 3 kasuistis khususnya di negara kita yang diprioritaskan. Betul. 1 korupsi, kedua terorisme, ketiga narkoba. Nah, kita satu dulu kita kupas dari kasuistis narkoba. Baru-baru ini seorang Presiden Prabowo menghadiri ya pemusnahan barang bukti yang notabene sampai ratusan ton dalam periode Bapak Presiden Oktober ke Oktober. Ya, apa respon Bapak terhadap represif? Kita bicara represif dulu terhadap institusi Polri yang Bapak Presiden menyatakan memberikan apresiasi. Mungkin dari segi dari Kompolnas, apa pandangannya terhadap kehadiran Bapak Presiden untuk menghadiri pemusnahan barang bukti? Terima kasih. Yang pertama, asal cita Presiden itu ada 4 sebetulnya, judi online, kemudian pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Tapi kemarin beliau mengatakan untuk pada saat pemberantasan narkoba itu, pemusnahan barang bukti itu beliau menyebutkan ada 3, judi online, kemudian narkoba dengan penyelundupan. Nah, itu yang diperintahkan untuk Kapolri. Ya. Nah, beliau memberikan apresiasi yang luar biasa
Karena kenapa? Periode Oktober 2004 sampai dengan Oktober kemarin itu 2025, 1 tahun kepemimpinan Pak Presiden, sudah dikumpulkan di seluruh Indonesia 214,8 ton. Kalau diuangkan setara dengan 29,3 triliun. Yang hadir kemarin di situ di lapangan Bayangkara Mabes Polri itu 2,1 ton, which is itu sama dengan 2.100 kilogram. Nah, ini kalau dibiarkan itu bisa menyengsarakan 629,93 juta. 629 yang diselamatkan. Betul. Nah, bahkan Pak Presiden kemarin mengatakan 2 kali lebih dari penduduk Indonesia. Betul. Itulah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kapolri karena kinerjanya bisa menyelamatkan anak bangsa. Begitu. Dari segi represif kita sangat bangga ya, bisa menyelamatkan anak bangsa itu 629 juta jiwa. Betul. 2,5 kali lipat jumlah penduduk kita. Indonesia. Kalau kita kira-kira kalkulasinya, satu orang kita kira-kira itu pakainya berapa gram? Ya, jadi kita itu bukan darurat narkoba lagi. Kalau Ketua Generasi Peduli Anti Narkoba sudah menyatakan ini bencana. Ya, usul dari rekan-rekan dari Panggilan Anti Narkoba itu satu, permintaan kepada Presiden tegas terhadap sindikat narkotika khususnya yang telah mendapat hukuman mati secara inkrah. Data sumber yang dipercaya ada 150 napi yang sudah inkrah hukuman mati. Sekarang kenapa tidak didiskusi? Bagaimana pendapat Pak Arief? Jadi kita jangan menghantam orang masuk aja, tapi di dalam pangsa kita terlalu banyak, nggak selesai-selesai. Kalau di Cina itu sindikat itu dieksekusi mati ya, sekaligus mati. Nah, di Indonesia selaku Kompolnas mungkin bisa memberikan masukan ke Presiden lewat Menko Polhukam, bisa memberikan masukan ke Jaksa Agung. Bagaimana tentang pelaksanaan hukuman mati? Ya, terima kasih udah. Memang hukuman mati itu adalah hukuman yang paling maksimal ya. Dan hukum positif kita mesti berlaku. Betul. Ketika kami beberapa kali memimpin delegasi RI menghadiri pertemuan para kepala anti narkotika seluruh dunia di New York, di Wina, itu selalu diprotes Indonesia ini. Karena apa kok masalah hukuman mati? Nah, melanggar HAM. Nah, kami katakan bahwa itu adalah sovereignty daratan bangsa Indonesia. Ya. Nah, yang kedua, kami sendiri kemarin, maksudnya sebagai Kompolnas, itu mengunjungi Batam, Polda Kepri. Ya. Itu unbelievable. Ada 16 orang anggota Polri. Oknum. Anggota Polri 16 orang oknum. Aktif. Ada Kasat Barelang itu Ya. menukar barang bukti, terlibat narkoba. Dan mereka itu dipecat dihukum mati. 16 orang di PTDH, kemudian penjara pidana seumur hidup. Kasatnya seumur hidup juga tadinya, tapi begitu yang sengketa banding malah diputuskan hukuman mati. Nah, masalah eksekusi, masing-masing orang kan punya hak untuk hidup. Betul. Nah, itu ada proses yang harus dilaksanakan oleh CGS, apakah itu oleh putusan oleh pengadilan dan eksekutor oleh Kejaksaan Agung. Apalagi kemarin kita lihat sama-sama Gagap Gembita Amran Soni yang sekarang dipindah ke Nusa Kambangan itu melibatkan kementerian kelembagaan lain seperti IMIPAS, Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan. Jadi seperti itu dengan vonis terhadap mereka baik masyarakat sipil atau aparat itu mudah-mudahan bisa menimbulkan efek jera pada masyarakat yang mau coba-coba, begitu udah. Ya pemirsa, inilah dari narasumber kita, Jenderal Arief Wisaksono, selaku Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia. Kita akan bertemu episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak, udah selalu siap, Pak Nuwun. Congratulations untuk peluncuran podcastnya. Siap, terima kasih Pak Nuwun. Oke, Mas Bon ya. Jadi